Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Niki. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah ngedukung channel YouTube aku ya. Gimana nih teman-teman? Persiapan buat bulan puasanya happy nggak sih? Sebentar lagi mau menuju bulan Ramadan. Beberapa hari lagi nih ya teman-teman, kita akan menjalankan ibadah puasa. Aku tuh setiap bulan Ramadan pasti senang banget. Pas apalagi udah 2 tahun ini, tahun kemarin sama tahun ini tuh aku senang banget karena bulan puasa udah di rumah sendiri. Tahun kemarin juga, tahun ini juga alhamdulillah banget. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan aku masih tinggal di rumah orang tua ya teman-teman. Jadi aku tuh 2 tahun ini udah ngerasain gimana ribetnya menyiapkan bulan Ramadan ini di rumah sendiri. Aduh seneng banget lah pokoknya, alhamdulillah banget. Nah sekarang aktivitas aku hari ini, aku mau bongkar belanjaan bulanan aku. Lanjut aku mau bikin stok untuk bumbu sama stok untuk ayam, mie ayam. Aku mau buat nanti buat buka puasa, aku mau stok ayamnya, sama aku mau bikin kentang Mustafa. Nah ini aku lagi bongkar belanjaan bulanan aku. Aku belanja bulanan ini tuh nggak terlalu banyak, bukan nggak terlalu banyak sih, memang nggak banyak ya teman-teman. Ya karena aku lagi efisiensi anggaran, asik. Jadi aku nggak terlalu banyak juga belanjanya. Ya udah secukupnya aja aku belanja bulan ini. Dan ada sedihnya juga kan, karena ada efisiensi anggaran, jadinya ya udahlah aku juga mengikuti efisiensi anggaran juga. Nah ini aku lagi beres-beresin tadi tuh, beres-beresin sabun cuci, terus makanan-makanan. Pokoknya aku bulan ini hanya kayak stok yang buat untuk persiapan puasa aja sih ya teman-teman. Tadi juga aku unboxing sampo sama minyak wanginya kakak dan adik. Terus aku juga beli pewangi setrikaan dan sama kampai untuk kamar mandi. Nah ini aku lagi beres-beresin untuk bumbu-bumbu karena berantakan banget tempatnya. Jadi ya udah sekalian aku beresin tempat bumbunya. Nah tadi juga teman-teman lihat kan ada nutrisari juga di situ. Karena itu aku umpetin sengaja di tempat bumbu itu biar kakak sama adik tuh nggak ngeliat. Jadi kalau misalnya mereka masih lihat ada nutrisari dan minuman sasetan gitu, mereka tuh pada mau minum itu terus gitu. Padahal kan mereka masih pada kecil, nggak baik juga kalau hampir setiap hari minumnya minuman yang sasetan. Nah ini lanjut aja, aku mau beresin juga tempat minyak goreng sama tempat tepung-tepung ya teman-teman. Nah ini juga kan tepung-tepungnya udah tinggal sedikit juga di situ. Jadinya aku beli tepungnya, tepung terigu nih aku beli yang merah ini. Ini buat yang khusus memang buat gorengan gitu loh teman-teman. Nah terus juga aku refill tepung bumbu sama spagetinya. Nah spagetinya juga kan tinggal sedikit tuh di tempatnya, ya udah daripada numpuk juga di tempat bumbu tadi. Jadi ya udahlah mendingan aku masukin aja semuanya ke tempat spageti, ke toplesnya spageti ya teman-teman. Nah itu tuh jadi spageti sama toplesnya itu tinggian spagetinya. Jadinya ya udahlah aku kalau misalnya masukin aku potek-potekin dulu biar pendek spageti
spaghettinya. Jadinya ya udah emang agak ribet sih. Untungnya tuh spaghetti ini dia lebih kayak lentur gitu loh, jadi lebih gampang buat dipotekinnya. Kalau yang merek La Fonte itu dia agak lumayan keras ya, jadinya aku buat potekinnya itu lumayan lama karena sedikit-sedikit. Nah ini aku lumayan banyak, dia cepet banget ngepoteknya. Nah ini aku juga refill kecap. Nah itu ada kecap yang sasetan. Tadi tuh aku habis makan pakai telur sama kecap, terus ya udah sisanya masih ada sedikit, jadi ya udah aku taruh aja di botol kecap situ biar dia nggak tumpah-tumpah. Lanjut ya teman-teman, ini aku mau persiapin bahan-bahan untuk aku bikin bumbu dasar merah dan bumbu dasar putih. Kalau untuk bumbu dasar putih aku tuh biasanya buat kayak tumis-tumis gitu, buat bikin mie, bihun, mie goreng atau bihun goreng kayak gitu. Kalau untuk bumbu dasar merah itu biasanya kalau misalnya aku ada yang mau aku pakai cabe kayak mie goreng, bisa aku cabein, tapi setengahnya lagi nanti nggak aku cabein buat anak-anak kayak gitu sih biasanya. Atau buat kayak misalnya bikin ayam suwir dicabein itu kan bisa juga, atau tongkol dibaladoin, tinggal ambil aja sedikit cabenya gitu. Nah karena kan aku tuh kalau misalnya buka puasa itu tuh pasti selalu ada bihun goreng, karena pas suami tuh kalau buka puasa harus ada bihun gorengnya sama gorengannya ya teman-teman. Jadi tuh dulu aku tuh sebelum nikah ya teman-teman, itu tuh aku kan keluarga besar gitu kan, ada tanteku, ada omku, terus ada orang tuaku, ada kakak adekku, ada mbahku, ada nenekku gitu. Jadi dulu tuh aku buka puasanya tuh rame-rame ngeyung gitu kan. Nah terus tanteku tuh bikin kayak Indomie dijadiin satu, itu tuh banyak banget, terus dijadiin satu terus tinggal dibagi-bagi gitu. Terus kita makannya tuh pakai lontong sama gorengan, dan itu tuh enak banget, kayaknya nikmat banget gitu. Apa karena mungkin rame-rame atau karena memang dibikin mie-nya tuh enak gitu kan. Jadi kayak bentuknya tuh kayak Indomie tapi dibuat kayak mie tek-tek gitulah pokoknya. Dulu tuh enak banget. Terus dikasih kayak cabe rawit kayak gitu biar pedes kan. Jadi makanya pas nikah itu aku bikin kayak gitu. Pas suami nggak terlalu suka kalau sama mie, tapi dia sukanya sama bihun. Jadinya ya udah sebulanan itu pas suami itu makannya bihun goreng sama gorengan gitu, atau ya palingan ya kadang suka ada kayak sate padang atau kayak cakwe kayak gitu ada, tapi ada bihunnya juga. Nah jadinya pas buka puasa itu kita tuh nggak pernah makan nasi, jadi nasinya itu diganti sama lontong. Nanti kita makan nasi pas sahur kayak gitu sih kalau aku. Nah versi temen-temen nih pas buka puasa makannya apa langsung makan nasi atau makan gorengan dan lontong, atau ada versi temen-temen yang lainnya? Coba dong komen di bawah ya. Lanjut ya teman-teman, ini tuh tadi aku udah parut kentangnya untuk kentang Mustafa. Terus aku cuci bersih kentangnya sampai airnya tuh berubah warna, jadi warnanya bening gitu. Karena di sini aku nggak pakai baking soda atau kapur sirih yang buat bikin garing, jadinya aku bener-bener cuci bersih banget itu kentangnya sampai kentangnya tadi warnanya sudah bening gitu ya airnya. Nah ini aku mau blender dulu untuk bumbu dasar putihnya ya teman-teman. Ini aku pakai bawang merah, bawang putih sama kemiri. Nah ini untuk bawang merahnya aku pakai secukupnya aja yang ada di stok di rumah, sama bawang putihnya juga secukupnya aja yang ada stok di rumah. Tapi kemirinya aku pakai 7 butir
butir kemiri itu. Jadi satu plastik tadi tuh aku sempat beli juga di tukang sayur kemiri karena stok kemiri di rumah aku tuh habis. Jadi ya udah aku beli aja di tukang sayur tadi. Nah ini aku mau goreng kentangnya sambil aku mau goreng juga untuk bumbu dasar putihnya. Dulu tuh waktu pas menjelang bulan puasa gitu ya, waktu pas aku belum pindah ke rumah sendiri, itu tuh dulu aku nggak pernah yang namanya nyiapin buat menjelang puasa kayak gini nih, kayak menyiapin bumbu dasar putih, bumbu dasar merah kayak gitu, terus stok-stok makanan kayak gitu. Biasanya itu mamaku yang nyiapin semuanya, jadi mamaku yang ribet, mamaku yang belanja ke pasar. Aku palingan cuma kayak bantuin aja sih, bantuin kayak masak buat buka puasa kayak gitu aja. Terus juga palingan aku kadang kalau misalnya itu bangun sahur juga kadang masih suka dibangunin, malu makanya. Dulu tuh waktu pas belum pindah, makanya pas pindah ke rumah sendiri tuh oh gini ya rasanya pas menjelang Ramadan tuh kita harus nyiapin ini, nyiapin buat nanti sahur kalau nggak kesiangan, terus nyiapin buka puasa, terus nyiapin ini, nyiapin itu gitu kan. Jadinya ya ada kepuasan sendiri juga gitu. Jadi aku kadang suka malu gitu sama orang tuaku kalau misalnya kalau bangunnya tuh kesiangan gitu. Makanya sebisa mungkin dulu tuh aku bangunnya agak lebih cepat, jadi bantuin sekalian masak untuk sahur. Terus pas buka puasa kadang aku juga suka bikin makanan, bikin gorengan gitu, bakwan atau apa gitu kan. Karena memang sama aja, aku tuh emang mungkin karena udah kebiasaan kita tuh buka puasa pakai mie sama gorengan sama lontong, jadi ya udah kayak gitu aja sih buat buka puasanya. Dan sahurnya pun kayak ayam goreng, terus juga pasti lauknya juga untuk sayurnya itu palingan sayur bening. Biasanya mamaku gitu, sayur bening, entah itu sawi putih di bening atau bayam di bening, terus kacang panjang di bening. Kalau mamaku, kalau pas suami dia kan nggak suka sama kacang panjang, jadinya aku ganti sama timun sama sawi itu aku bening. Jadi cuma bawang putih sama bawang merah aja, udah kayak gitu aja. Karena kan sayur bening itu buat ngademin perut ya teman-teman, jadinya itu tuh bagus buat pencernaan kita juga. Jadi kalau misalnya apalagi nanti misalnya puasanya itu di musim panas, kita kan butuh juga buat energi kita, buat asupan makan kita gitu. Jadi makanya pasti mamaku tuh biasanya selalu ada sayur bening, entah itu ya pokoknya sayurnya semuanya tuh di bening, ya nggak semuanya juga di bening, maksudnya pasti ada sayur sop, sayur soto kayak gitu, tapi pasti selalu ada sayurnya gitu. Nah ini lanjut ya teman-teman, ini aku mau bikin minyak dari kulit ayam karena aku mau bikin stok ayam buat mie ayam gitu. Nanti aku rencananya buka puasa, entah itu buka puasa keberapa, aku mau bikin mie ayam. Jadi biar nggak bihun mulu, bosen kan ya bihun terus gitu. Jadinya aku mau bikin mie ayam tuh. Nah ini makanya aku mau stok minyak dari kulit ayam. Nah ini aku juga habis goreng teri, jadi kentang mustofanya mau aku tambahin sama teri. Tadi tuh terinya udah aku rendam pakai air panas ya teman-teman. Nah ini untuk bumbunya tadi aku ngambil aja dari yang sudah aku masak tadi, bumbu putih sama bumbu merahnya. Itu aku tinggal masak aja, aku campur di situ. Itu tinggal aku tambahin sama penyedap dan sama gula aja sedikit secukupnya, terus baru nanti koreksi rasa. Dulu tuh aku manggil kentang Mustafa tuh bukan kentang Mustafa ya, gencok. Aku tuh dulu manggil kentang Mustafa tuh gencok. Jadi tuh dulu waktu aku masih kecil, mamaku tuh sering masak gencok itu. Nah itu tuh biasanya itu makanan aku pas sahur. Jadi kalau misalnya puasa juga itu mamaku suka masak itu, suka bikin gencok gitu. Jadi
ya udah pas sahur pas makan tuh pakai itu gitu, pakai gencok itu sama lauk-lauk yang lainnya. Nah aku manggilnya gencok, tapi pas aku kerja dulu di salah satu perusahaan swasta itu tuh ada temen aku yang jual kentang Mustafa ini. Aku bilang itu gencok, bukan, ini kentang Mustafa namanya. Oh iya ya, kentang Mustafa. Jadi ya udah sekarang jadi aku manggilnya kentang Mustafa, bukan gencok lagi. Biasanya emang dulu tuh aku suka manggilnya gencok, tapi kalau di tempat teman-teman tuh biasanya namanya apa, kentang Mustafa atau gencok? Atau ada nama lainnya selain kentang Mustafa dan gencok ini? Komen di bawah ya teman-teman. Nah lanjut ya teman-teman, kita tinggalin dulu deh tuh ya si kentang Mustafa atau si gencok itu. Nah ini tuh aku seharusnya tadi pas aku tumis bumbu dasar putihnya, aku langsung masukin serai dan daun salam serta daun jeruknya. Tapi tadi aku langsung masukin si ayam sama bumbu marinasinya. Nah ini aku kayak bumbu marinasi aja ya teman-teman. Aku nggak ngeblender lagi buat bumbu ayamnya karena tadi aku udah pakai bumbu dasar putih. Jadi ya udah aku tambahin aja bumbu marinasinya. Untuk tambahan rasanya aku pakai penyedap sama lada aja ya teman-teman, itu aku tambahin di situ. Udah sih gitu aja. Nah ini gencoknya atau kentang Mustafanya lanjut karena udah dingin ya teman-teman. Kentangnya juga sudah dingin, sambalnya sudah dingin, terus ikan terinya juga sudah dingin. Baru aku aduk-aduk rata, terus aku taruh di toples ini, toples yang bener-bener yang kedap biar dia rasanya tetap garing, gak alot, gak lembek gitu. Nah ini masih kayak garing-garing gitu, jadi bener-bener harus ditutup rapet gitu ya teman-teman kalau mau posisinya itu garing terus. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai juga aku aktivitas aku hari ini untuk persiapan bumbu-bumbu dan stok makanan aku untuk nanti pas berbuka puasa dan sahur ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menonton video aku sampai habis. Terima kasih banyak yang sudah subscribe dan like. Mohon dukung terus channel YouTube aku dengan klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati kalian semua. Oh iya, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.